Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis dengan topik jangan terlalu, tapi sederhana saja. Asam lambung, anxiety psikosomatis akan membaik. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah jangan terlalu, tapi sederhana saja. Asam lambung, anxiety psikosomatis akan membaik dengan sendirinya. Nah, teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki ya, yang rasanya cukup dahsyat ya, yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini saya sharingkan kepada teman-teman ya. Jadi sesuai dengan topik yaitu jangan terlalu ya, tapi sederhana saja. Asam lambung, anxiety psikosomatis itu akan membaik. Maksud saya seperti ini teman-teman. Terlalu yang saya maksud di sini adalah terlalu berlebihan ya. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu endingnya atau efeknya itu tidak baik, khususnya bagi penderita asam lambung ya. Jadi terlalu yaitu over lah ya, berlebihan. Entah itu dalam hal-hal yang bersifat fisik maupun hal-hal yang bersifat psikis ya. Itu maka dari itu ya kita harus sesuaikan ya, kita harus ambil posisi yang tidak terlalu ya, yang sedang-sedang saja. Sebenarnya banyak sebab yang entah disadari atau tidak ya, akhirnya kita menjadi terkena asam lambung, anxiety psikosomatis itu memang dari sesuatu yang terlalu ya. Nah ini maka kita harus bisa istilahnya mawas diri ya. Jadi sebenarnya sesuatu yang terlalu di diri kita itu apa sih ya. Nah itu ketika sudah bisa merenung ya, menemukan oh ternyata saya terlalunya dalam hal ini. Nah maka ya hal itulah ya yang harus kita robah ya, harus kita robah. Nah akhirnya nanti kita menjadi ada perbaikan ya, perbaikan di dalam diri kita, termasuk perbaikan dari yang tadinya ya menderita asam lambung, anxiety psikosomatis itu menjadi sembuh teman-teman ya. Jadi kadang kenapa sulit sembuh ya, karena kita tidak sadar diri ya, tidak sadar diri ternyata hal ini yang menyebabkan ya. Tapi kadang kita seolah-olah kita nggak mau tahu ya, atau sebenarnya tahu tapi nggak mau merubah diri. Nah itu juga sama saja ya. Nah maka dari itu mari ya kita istilahnya saling mengoreksi terhadap diri kita sendiri demi kesembuhan kita ya, agar penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis itu menjadi cepat membaik ya. Yang jelas ketika kita ingin membaik, hal-hal yang bersifat terlalu tadi atau yang berlebihan ya, atau yang over ya, nah itu yang harus kita rubah teman-teman. Merubahnya yaitu dengan cara sederhanakan ya. Jadi makanya topik kali ini jangan terlalu tapi sederhana saja. Nah sekarang masalah sederhana ya.
sederhana itu bukan berarti minimalis ya. Sederhana bukan berarti kikir atau pelit ya. Sederhana itu secukupnya, pas sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu yang namanya sederhana, seperti itu teman-teman ya. Jadi idealnya memang hidup itu sederhana saja. Jadi secukupnya, pas sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Nah, di dalam hal ini tentunya kebutuhan di dalam kita mengolah fisik ya, maupun di dalam kita mengolah jiwa kita. Nah, ketika kita bisa memposisikan seperti itu ya, sederhana, pas sesuai dengan kebutuhan ya, secukupnya saja. Nah, itu yang nanti akan terjadi keseimbangan ya. Akhirnya tidak berefek pada munculnya ya sensasi asam lambung, gejala anxiety psikosomatis. Jadi kalau istilah Jawa itu ya ada istilah ngono yo ngono ning ojo ngono. Nah, itu maksudnya jangan terlalu teman-teman ya. Jadi ada keseimbangan ya. Boleh seperti itu tapi ya jangan begitu. Nah, artinya itu. Jadi segala sesuatu itu harus jangan berlebihan. Itu seperti itu. Nah, baik teman-teman ya. Hal-hal yang sering kita lupa kemudian kita menjadi terlalu, dan hal-hal yang harus kita rubah itu seperti ini teman-teman. Contohnya saya dulu ya terkena asam lambung, gejala anxiety psikosomatis juga awalnya dari yang terlalu itu tadi ya. Entah itu terlalu dalam hal fisiknya maupun terlalu dalam hal psikisnya. Nah, untuk mengontrol itu maka kita bisa kontrol ya dari hal-hal yang pertama ya. Yang pertama yang terlalu kemudian bisa menyebabkan penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis. Contohnya terlalu berlebihan dalam makanan atau dalam pola makannya. Nah, ini contoh saya sendiri ya, nggak usah jauh-jauh ya. Jadi waktu itu saya itu dulu sebelum terkena asam lambung, dulu awalnya itu istilahnya mah lah ya, tahunya itu ya sakit perut ya pokoknya. Nah, itu awalnya karena memang saya terlalu kuat kopinya ya, kopi hitam ya. Jadi nah waktu itu setiap pagi ketika saya mau berangkat bekerja itu saya tidak sarapan pagi, tetapi yang penting ngopi ya. Yang penting saya sudah ngopi, kemudian merokok juga ya. Nah, setelah itu berangkat kerja. Nah, akhirnya di tempat kerja kadang kan kita mendapatkan katakanlah makanan juga nggak mesti standar ya, nggak mesti nasi ya, kadang hanya gorengan dan lain sebagainya. Itu saja waktunya juga tidak teratur ya, sedapatnya itu seperti itu. Nah, artinya makan tidak teratur, tetapi terlalu berlebihan kopinya. Nah, akhirnya lambung terjadi iritasi ya, iritasi akhirnya menjadi terkena MAH itu atau sakit lambung. Itu awalnya dari itu ya. Nah, itu karena terlalu ya di dalam mengatur makanan. Nah, itu yang harus kita sadari teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ya silakan saja, kontrol saja ya, apalagi yang mungkin hobinya kuliner ya. Nah, itu kadang terlalu berlebihan lemak ya. Contohnya ketika kita senangnya kuliner, makan di luar, itu biasanya kan kecenderungannya makanannya yang berlemak tinggi lah ya. Contohnya mungkin dari segi apa yang kita makan ya, contohnya banyak daging ya, banyak yang berminyak, digoreng. Nah, itu juga kalau dalam waktu yang lama itu akhirnya nanti juga akan berefek pada tubuh kita. Nah, itu termasuk harus kita istilahnya kita kontrol sendirilah seperti itu. Nah, itu termasuk dalam hal minumannya ya. Mungkin ketika kita hobinya kuliner ya otomatis minum di luar minimal manis lah ya. Padahal yang namanya gula kalau itu terlalu banyak ya otomatis akan berefek terhadap kesehatan ya. Akhirnya pencernaan menjadi kurang membaik dan akhirnya kita bisa jadi menjadi mungkin terkena lambung lah, terkena gula lah dan lain sebagainya. Itu bisa jadi seperti itu. Nah, maka dari itu sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik. Maka dari itu kita harus sederhanakan ya. Jadi kita mengambil pola makan pun yang sederhana saja ya, sederhana secukupnya. Nah, bahkan ketika kita ingin hidup sederhana dalam mengatur ini tetapi menjadi lebih
ternyata lebih baik ya di dalam efek mungkin lambung kita mencoba itu makan itu seadanya teman-teman ya, seadanya. Jadi jangan mencari-cari yang seleranya kita ya. Jadi kalau kita mungkin seleranya kan otomatis ya hampir setiap orang lah sukanya yang enak-enak ya. Apalagi yang bisa juga yang mahal-mahal itu kan kelihatannya ada gengsinya. Nah, itu belum tentu menyehatkan ya. Nah, maka dari itu kita usahakan ini makan secara alami, kemudian seadanya, masih sedikit makanan-makanan bergaya tradisional itu justru lebih sehat. Nah, itu harus kita kembangkan seperti itu teman-teman, supaya kita menjadi tidak terlalu atau tidak berlebihan di dalam hal mengatur tentang makanan, sehingga akhirnya nanti lambung kita jauh menjadi lebih sehat teman-teman. Karena apa? Karena walaupun kita mungkin sudah sembuh ya, sudah agak membaik, tetapi kita kurang kontrol ya, akhirnya terlalu lagi di dalam kita mengatur makanan menjadi tidak seimbang, ya sudah akhirnya kita menjadi terkena lagi gitu. Contohnya ya, misalkan karena merasa sudah sembuh, sudah membaik, kemudian terhadap makanan pedas ya, sambal contohnya, nah itu tidak terukur ya, pokoknya ya sepuasnya. Nah itu akhirnya kadang juga bisa memicu kambuh lagi ya. Tetapi kalau yang sudah pernah mengalami ya, kemudian yang dulunya sebagai makanan-makanan pantangan, itu walaupun sudah sembuh ya, kita harus tetap mewaspadai ya. Mewaspadai itu artinya ya selalu kontrol ya, ketika kita menjumpai misalkan makanan-makanan itu ya, kita boleh makan ya, tapi terkontrol. Terkontrol itu artinya porsinya disesuaikan ya, kalau bisa ya secukupnya saja. Makanya dari yang terlalu ini menjadi sederhana ya, jadi secukupnya saja ya. Seperti saya sekarang kalau misalkan makan ya, terutama kalau makan di luar biasanya kan pakai sambal ya, yang pedas-pedas, itu saya tetap ngambil ya sambal ya, contohnya ambil misalkan 1 sendok ya, itu pada saat makan itu hanya saya sentuhkan saja ya, saya sentuhkan itu sudah terasa. Karena pernah di saat sedang asam lambungnya meningkat kan kita mantang nggak pernah makan sambal ya, maka sekarang untuk makan sedikit aja, disentuhan aja udah terasa. Nah itu artinya batasnya ya cuma di situ aja lah, itu seperti itu. Apalagi hal-hal yang dulu kita sudah pernah mengalami, sudah pernah merasakan, ya sudah kita ikhlaskan saja dengan kondisi sekarang ya. Dari yang dulu sering terlalu kita rubah menjadi lebih sederhana. Kuncinya seperti itu teman-teman, supaya nanti teman-teman menjadi sembuhnya permanen ya. Jadi permanen itu juga kita harus menjaga terus-menerus gitu, seperti itu ya. Nah itu yang pertama ya, contohnya terlalu dalam mengatur makanan, itu silahkan disesuaikan sendirilah ya gitu. Nah kemudian yang kedua ya, yang biasanya terlalu kemudian menyebabkan kadang kita bisa kambuh, atau mungkin yang belum terkena asam lambung menjadi terkena, itu ketika kita terlalu berlebihan di dalam mengatur pola hidup ya. Contohnya di dalam kita bekerja ya, jam terbangnya terlalu tinggi, ibaratnya siang malam untuk membanting tulang ya. Nah akhirnya kita menjadi tidak ada keseimbangan antara aktivitas dengan istirahat yang cukup, yang seharusnya terpenuhi. Nah itu artinya kan terlalu berlebihan di dalam beraktivitas ya. Nah ketika seperti itu maka kita nanti akan kecapean dan akhirnya akan terkena asam lambung, karena pada saat kita aktivitasnya jam terbangnya terlalu tinggi ya, akhirnya kita menjadi lupa makan ya, lupa minum, istirahat kurang. Nah otomatis imunitas tubuh juga akan berkurang ya, akhirnya kita mudah terkena asam lambung. Apalagi yang aktivitasnya itu dibarengi dengan pikiran-pikiran yang kita harus selalu memikirkan hal itu. Nah itu mudah sekali untuk terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis. Nah maka dari itu ya kita sadari saja ya, kita kendalikan. Pokoknya jangan beraktivitas itu bagus, tapi jangan terlalu berlebihan ya. Tapi kita sederhanakan. Nah, sederhanakan artinya dalam posisi yang normal lah, normal sewajarnya seperti itu. Jadi
hidup itu jangan terlalu ngoyo ya. Nah, itu seperti itu teman-teman ya. Nah itu jadi jangan terlalu di dalam mengatur pola hidup. Nah itu kita harus seimbang ya, seimbang antara aktivitas dan istirahat. Contohnya istirahat 7 atau 8 jam itu usahakan terpenuhi ya, terpenuhi. Kalaupun misalkan tidak terpenuhi ya berkurang, tapi jangan terlalu banyak. Katakanlah kita masih bisa tidur 6 jam, nah itu sudah ya cukup lah, saya bilang cukup itu seperti itu. Tapi kalau misalkan tidur hanya 4 jam, nah itu tiap hari seperti itu, nah otomatis nanti tubuh yang akan istilahnya menjadi drop lah. Nah akhirnya kita menjadi mudah terkena asam lambung, gejala anxiety, psikosomatis. Begitu teman-teman ya. Jadi sederhana saja di dalam kita mengatur pola hidup, jangan berlebihan, apalagi terlalu. Ya itu. Baik, nah kemudian hal yang sering kita terlalu ya, yang akhirnya menyebabkan menjadi kita terkena asam lambung, gejala anxiety, psikosomatis, atau yang sudah sembuh kemudian menjadi kambuh, yaitu ketika kita terlalu dalam mengatur ya pola pikir teman-teman. Nah ini yang terus terang saja ini lebih sulit lah menurut saya ya, karena lebih kompleks ya, lebih kompleks tetapi abstrak, sehingga kita kadang sulit untuk memahami hal itu. Nah maka dari itu kita memang butuh kesadaran untuk memahami hal itu ya. Makanya kita ya sadar diri untuk menilai diri kita sendiri ya. Ketika kita terlalu dalam misalkan mengatur pola pikir ya, contohnya ya kita terlalu berpikir negatif ya, terlalu berpikir negatif, apa-apa dipikir, kemudian yang tidak penting dipikir, ada orang lewat saja dipikir ya, ada orang istilahnya berkata apa itu kita kadang juga dipikir. Nah akhirnya pikiran kita menjadi lelah ya, lelah apa-apa dipikir, belum mikir tentang kondisi tubuh kita. Ketika ada rasa sedikit saja, pikiran kita sudah berpikir juga, wah jangan-jangan ini jantungnya, wah jangan-jangan ini ada tumor, jangan-jangan ini ada kanker dan lain sebagainya. Nah ketika kita pikiran seperti itu, akhirnya itu akan memakan diri kita sendiri ya. Jadi pikiran juga jangan terlalu aktif kalau bisa ya. Cuma untuk mengendalikan pikiran ini memang susah, karena apalagi hal-hal yang bersifat negatif itu otomatis teman-teman ya. Pikiran itu selalu mengarah kepada hal yang negatif, itu selalu otomatis. Nah maka dari itu untuk mengeremnya itu dengan kesadaran. Dengan kesadaran itu contohnya, oh ya pikiran saya ini negatif, saya salah. Itu nggak boleh. Yang penting seharusnya begini itu. Nah caranya seperti itu ya, itu jadi kita kontrol ya. Nah itu ngontrolnya dengan kesadaran, itu bagaikan remnya teman-teman. Nah itu juga harus dilatih dan harus dengan kesadaran diri kita sendiri, termasuk bagaimana kita supaya tidak terlalu berlebihan dalam hal emosional ya. Dalam hal emosional ya memang harus kita latih juga supaya kita jangan sering marah-marah ya, jangan mudah tersinggung dan lain sebagainya. Kita memang harus latihan. Latihannya dengan apa? Dengan sabar ya. Dengan sabar, dengan sadar, terus kita banyak ikhlas ya. Kita belajar melepaskan ya. Jadi ketika kita sudah bisa melepaskan, contohnya kita mungkin melalui berbagi sesuatu kepada mungkin tetangga ya, mungkin kepada saudara dan lain sebagainya. Ini latihan ya, jadi harus dilatih supaya emosi kita ini semakin hari ini semakin lunak lah ya. Semakin lunak, akhirnya tubuh kita menjadi rileks teman-teman ya. Tetapi kalau segala sesuatu kita tanggapi secara emosional ya, nah ini menjadi kebiasaan. Nah ketika sudah seperti itu akhirnya menjadi tegang terus jiwa ini ya. Jiwa ini, pikiran ini tegang, nah akhirnya yaitu responnya bagi lambung itu menjadi sering naik, contohnya asam lambungnya akhirnya menjadi terkena GERD ya, terkena anxiety, nah akhirnya psikosomatik. Nah itu awalnya dari hal-hal seperti itu, dari
Jadi itu dari perilaku kita sendiri. Nah itu yang harus mengontrol, maka ya diri kita sendiri. Itu sadari saja dan pasti bisa teman-teman ya. Yang penting kita sudah berniat lah, berniat untuk memperbaiki diri. Bagaimana caranya, prioritaskan yang penting endingnya kita menjadi sehat. Itu seperti itu dulu aja. Nah itu. Nah belum lagi ketika kita terlalu berlebihan dalam hal perasaan ya, perasaan kita kadang terlalu sensitif ya, terlalu sensitif ya, contohnya mudah tersinggung ya. Dengan seperti itu nanti perasaan jadi sensitifnya terhadap hal negatif ya. Begitu contohnya ada apa ya, berita duka saja kita menjadi seperti merasakan duka itu. Nah karena itu kebiasaan ya, kebiasaan kita itu perasaannya mudah sensitifan. Nah maka dari itu memang harus dengan kesadaran, kemudian bagaimana tubuh kita menjadi rileks ya, artinya rileks secara jiwa kita ya. Jadi kalau orang yang sudah istilahnya kesadarannya tinggi ya, itu menjadi tidak mudah marah ya, bahkan tidak bisa marah, itu seperti itu, karena memandang semuanya itu adalah memandang kebaikan itu. Nah caranya itu yang paling mudah ya, untuk kita belajar kesadaran supaya rileks itu memang dengan teknik olah nafas teman-teman. Jadi saya dulu juga tidak tidak begitu yakin apa betul dengan kita belajar mengolah nafas kemudian kita tubuh kita menjadi rileks, kesadaran kita menjadi tumbuh ya. Nah akhirnya kan saya belajar terus ini setelah terkena itu ya, terkena asam lambung, ketensiatif, psikosomatik, ternyata betul ya. Jadi akhirnya ya sekarang ada seperti perubahan perilaku ya, perubahan karakter. Nah itu berawal dari itu, belajar melatih olah nafas ya. Yang saya rasakan yang paling ada perubahan ini perubahan emosi, kita menjadi tidak mudah emosi ya, dari segi pikiran kita lebih merasa rileks ya. Itu dari segi perasaan kita juga menjadi sedikit mulai merasakan kebahagiaan dengan kita belajar berawal dari meditasi olah nafas, itu seperti itu. Maka dari itu buat teman-teman ya silahkan coba aja, walaupun ya ini kan sifatnya juga spiritual ya. Nah itu kalau kita melakukan katakanlah baru sekali, dua kali itu belum ada apa-apanya teman-teman, tapi lakukan terus ya, lakukan terus katakanlah dalam waktu seminggu lah, nanti teman-teman sudah bisa merasakan, oh ternyata sekarang menjadi lebih enteng ya, termasuk yang tadinya selalu keliengan itu pun hilang ya. Sebenarnya keliengan yaitu manifestasi dari ilusi pikiran yang memang terlalu negatif ya, tetapi selalu kita pikirkan. Nah itu seperti itu. Nah dengan meditasi melalui olah nafas itu kita menjadi bisa sadar, oh ternyata pikiran kita negatif, yang betul begini ya, itu tidak baik, yang baik begini, itu seperti itu teman-teman ya. Jadi itu lakukan saja. Bahkan untuk melakukan meditasi olah nafas itu bisa kapan saja, di mana saja kok teman-teman. Contohnya ketika saya sedang bekerja ya, mungkin sedang di kantor tetapi sedang istirahat, sedang duduk, saya sambil lakukan itu ya. Orang lain di sekitarnya itu nggak tahu ya, nggak tahu. Jadi hanya biasa saja. Jadi kita hirup pakai ini hidung. Nah, tahan sebentar, baru lepaskan. Nah, melepaskan pakai mulut boleh ya, atau pakai hidung juga boleh. Aslinya kan bernafas itu memang alatnya hidung. Jadi untuk melepaskan pakai hidung juga nggak apa-apa. Cuma kalau untuk menghirup memang sebaiknya pakai hidung terus, jangan pakai mulut ya. Karena itu kan supaya udara ini terjadi adaptasi ya. Adaptasi terutama kehangatannya ya. Jadinya masuk di dalam paru-paru ini sudah disesuaikan oleh hidung tadi ya. Itu seperti itu. Jadi biasakan saja teman-teman ya. Tentang panjang pendeknya itu tidak harus panjang terus ya. Jadi rileks saja semampunya. Kalau saya sih paling enak menghirup dengan 4 hitungan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kemudian tahan.
tuh 2 ya, tahan cukup 2 hitungan, lepaskan sampai 8 tuh 2 3 4 5 6 7 8, hirup lagi tuh 2 3 4, tahan tuh 2, lepaskan tuh 2 3 4 5 6 7 8. Nah, itu pasti sudah habis. Kalau sampai 8 itu saya biasakan seperti itu teman-teman, dimanapun kapanpun. Dan itu akhirnya ternyata menjadi ada perbedaan ya, kita menjadi lebih rileks, kemudian kesadaran kita tumbuh ya, kesabaran kita tumbuh. Nah itu seperti itu caranya. Baik ya teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, degeneratif psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.